dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di lantai 2 Universitas Muhammadiyah Bandung dalam acara sosialisasi pendidikan pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 bersama Universitas Muhammadiyah Bandung, Rabu 2 Oktober tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sangat padat bisa memberikan nanti pencerahan ke teman-teman mahasiswa. Kemudian Pak Dr. Taufik, kemahasiswaan, panitia penyelenggara kegiatan, semuanya yang kami hormati, serta karena berbeda partai saja mungkin salam-salaman jarak susah gitu ya untuk bertemu baik. Nah, saya kira belajar dari alam itu, ini pemilihan atau pendidikan pemilih ini harus mensosialisasikan bahwa saling menyapa itu akan menumbuhkan. Yang kedua, saya melihat pohon jambu di rumah itu tidak terlalu matang gitu, tetapi sudah jatuh ke bawah gitu ya. Karena mungkin burung atau kelelawar dan yang lain-lain memakan terlebih dahulu. Nah, saya memahami secara filosofis bahwa jambu yang jatuh pohon-pohon itu di kampung itu, kalau mengikuti sains tentu akan bicara tentang serabut-serabut yang sehat gitu. Nah, tetapi secara filosofis saya punya jawaban dari buku itu bahwa pohon-pohon itu bisa tumbuh karena saling menyapa. Jadi pohon jambu menyapa pohon nangka, pohon jambu nangka menyapa di keilmuan di Universitas Muhammadiyah Bandung ini, dan juga tentu sebagai bagian dari kampus tidak menjadi ini catatan teman saya gitu. Karena berbeda partai saja mungkin salam-salaman jarak susah gitu ya untuk bertemu baik. Nah, saya kira belajar dari alam itu, ini pemilihan atau pendidikan pemilih ini harus mensosialisasikan bahwa saling menyapa itu akan menumbuhkan. Yang kedua, saya melihat pohon jambu di rumah itu tidak terlalu matang gitu ya, tetapi sudah jatuh ke bawah gitu ya. Karena mungkin burung atau kelelawar dan yang lain-lain memakan terlebih dahulu. Nah, saya memahami secara filosofis bahwa jambu yang jatuh ini karena akan memberikan pembelajaran banyak ke teman-teman mahasiswa khususnya dan pemilih ini untuk nanti Gubernur Jawa Barat. Nah, semoga yang kami hormati Sekretaris KPUD Jawa Barat Bapak Ahmad Syaifuddin Hadian, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Bandung Bapak Dr. Hendari MAG, yang sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk melahirkan pemilih yang rasional, cerdas dan mandiri. Saya kira itu mungkin yang dapat kami sampaikan untuk melaporkan agenda hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrullah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ketua kami maupun sebelumnya yang selalu mendidik kami terkait pemiluan maupun terkait kepegawaian. Terima kasih atas waktu dan yang diberikan kepada kami seyogyanya.
sini adalah pimpinan KPU, khusus Pak menghasilkan pemilihan yang berkualitas. Terakhir adalah proses sosialisasi ini bertujuan untuk penguatan demokrasi. Artinya jika informasi dari Bapak Ibu dan teman-teman dari sini hasil dari sini bisa tapi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lihat kamera. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Kita nggak usah diajarin deh, bukan sombong, tapi best practice-nya udah seabad lebih di tubuh Muhammadiyah kita ini. Mahasiswa juga gitu, udah seabad lebih. Mahasiswa memegang peranan yang penting, memegang kendali penting bagi lapisan elit sosial yang mengendalikan perjalanan demokrasi kita ini. Terakhir, teman-teman yang semoga dimuliakan Allah, saya bukan corong KPUD. Tetapi saya ingin katakan bahwa, dan tadi saya tanya sama Ali atau sama Henry, ini tadi yel-yel itu apa? Gemilang ya? Ya gemilang ya tadi, gemilang. Saya tadi menduga gembira gitu. Kan gemilang ya, gemilang. Ada gembiranya ya. Nah, saudara, istilah gembira tanya sama Pak Rifki, karena beliau ayahanda kita, beliau juga pimpinan wilayah Muhammadiyah yang secara demokratis ketika terpilih jadi ketua KPUD beliau mengundurkan diri. Ini sikap seorang demokrat, bukan partai demokrat ya, sikap seorang demokrat yang saya pikir kita harus hormat itu. Ketika beliau diangkat menjadi ketua KPUD Bandung, Jabar, sebelumnya Bandung, beliau mengundurkan diri dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Pimpinan daerah ya kan, Kota Bandung. Jadi nggak ingin ngangkangin semuanya, ada sikap dan integritas yang kuat pada tokoh-tokoh Muhammadiyah itu untuk tidak mengangkangin semuanya itu. Ya ini terakhir saya belum sampai. Nah, habis ini yang lebih penting dari beliau. Kalau saya karena ditarik oleh Hendry ini jadi begini jadinya Hendry. Paksa saya. Ya, Pak Rektor nggak ada Pak. Ya kan Kang Hendar. Ya, Kang Hendar buka Pak. Terus gimana? WR2 kan ada saya bilang. WR2 belum nyampe Pak. Terus siapa? Ya Bapak nggak ada yang lain. Ya udahlah. Jadi karena saya dipaksa ngawur saja. Ya Kang ya. Nah yang terakhir. Siapa yang bisa mengambil peranan yang strategis dalam proses pilkada ini, tidak hanya sekedar mengajak untuk nyoblos loh. Saya pikir kalau teman-teman diajak begitu, bagi saya itu tidak levelnya. Grade-nya berbeda. Tetapi siapa yang berani mengambil tanggung jawab strategis untuk mendewasakan dan mencerdaskan pemilih kita, untuk tidak digerakkan oleh kekuatan money politik, tapi digerakkan oleh nalar kritis dan visi dan mimpi tentang pimpinan terbaik. Seandainya juga tidak ada calon pimpinan terbaik, minimal yang paling minimal jeleknya siapa? Yang minimal jeleknya siapa? Karena juga enggak, teman-teman saya juga banyak golput karena proses demokratisasi di belakang partai politik itu enggak fair. Yang terbaik enggak maju, disingkirkan, ini yang munculnya mediocre semua. Saudara, setelah terpilih itu bukan kiamat habis itu. Ini bukan masalah hitam putih. Tetapi seandainya keempat-empat cagup dan cawagup ini tidak ada yang ideal bagi kita, jangan diam. Terlalu banyak di dalam masyarakat kita, masyarakat awam yang nggak ngerti sebetulnya. Nah, salah satu potretnya yang ingin saya sampaikan. DPD Republik Indonesia, suara terbanyak siapa? Oh, itu menurut saya kelucuan tersendiri ya. Memang beliau pelawak, komedian. Memang akhirnya kita lucu semua.
perilaku demokrasi kita lucu semua. Dan memang fotonya juga antik ya dibanding yang lain. Akhirnya orang nyoblos dan itu tertinggi di Republik ini. Saudara, itu membuktikan tingkat edukasi masyarakat ketika memilih calon itu sangat rendah sekali. Yang mereka ketahui siapa yang paling terkenal saja. Pertanyaannya, siapa yang mau mengambil peran strategis di luar KPUD ya? Yang mau mengambil peran strategis di antara 4 cagup-cawagup ini, siapa yang mau mengantarkan dan menyampaikan kepada publik, ini track record 4 cagup ini siapa ini? Mana kelompok netizen, dan menurut saya itu adalah mahasiswa yang paling jago di sini. Kalau ada IMM, kalau ada BEM, maka konsolidasikanlah kekuatan kita untuk tidak hanya sekedar mengajak orang mencoblos, tapi juga mampu memberikan informasi yang terbaik dan biarkan mereka memilih. Dedi itu orangnya kayak apa sih? Waktu Dia dosen. Orang nggak tahu itu siapa Ridwan Kamil, nggak ada yang tahu. Ya, saya juga orang Bandung nggak tahu itu Ridwan Kamil. Tiba-tiba jadi wali kota Bandung, tiba-tiba jadi gubernur. Itulah demokrasi. Orang bisa memilih secara langsung. Kalau dulu pemilihan legislatif, kita tidak memilih orang, tapi memilih partai. Partailah yang menentukan siapa. Berdasarkan nomor urut kita bisa langsung. Jadi itulah kemudian pemilihan langsung yang terjadi pada hari ini. Jadi ada pemilu, kita memilih presiden, kemudian DPR, yang kita sudah selesaikan kemarin tanggal 14 Februari. Dan juga ada pemilihan atau pilkada. Ya. Dan Indonesia mencatatkan sejarah di dunia. Sejarah pertama adalah pemilu serentak langsung. Kalau dulu kan, ini pernah mengalami nggak? Milih legislatif dulu, baru presiden. Itu pemilu 2014. Ada yang sudah milih 2014 atau belum lahir? Belum. Ya. 2014 itu kita legislatif dulu, milih dewan, baru kemudian milih presiden. Akhirnya apa dampaknya? Dampaknya antara pemenang pemilu dengan partai pengusung presiden itu tidak sama. Akhirnya terjadi inefektivitas di pemerintahan. Akhirnya kan kuat-kuat, siapa yang pegang legislatif, dia menguasai legislatif, maka dia bisa menekan pemerintah. Akhirnya SBY nggak bisa berjalan efektif karena dihambat terus oleh legislatif. Maka isu kemudian muncul, jadilah disatukan. Biar ada nama kerennya itu efek ekor jas. Jadi yang menang pemilu legislatif dengan pemilu presiden itu partainya sama. Sehingga ketika berjalan pemerintahan itu bisa efektif, tidak diganggu. Akhirnya 2019 kita punya sejarah. 1 hari, 1 jam, kita bisa memilih 5 jenis pemilihan. Itu nggak ada di dunia. Amerika itu pemilihannya beberapa bulan. Pemilihan legislatif dulu, senator dulu, bulan ini, berikutnya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mencegah money politik? Ya, salah satu hal yang paling penting dalam proses pemilu ini kan bagaimana kita bisa menekan atau mengurangi praktek money politik yang sering ada dalam setiap pemilu dan pemilihan. Salah satu caranya bagaimana kemudian kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat atau pemilih, bagaimana kemudian bahwa suara pemilih itu sangat berharga. Jadi kalau kemudian suara yang sangat berharga itu dinilai dengan uang, maka alangkah sayang gitu ya kalau itu kemudian hanya dihargai oleh sesuatu yang kemudian nanti dampaknya bisa terasa sampai 5 tahun yang akan datang. Yang kedua,
bagaimana caranya mengatasi hoax? Ya, di pelaksanaan pemilu juga maupun pilkada, selain money politik juga seringkali kita menerima narasi-narasi negatif maupun juga informasi-informasi yang bohong. Maka kemudian kita diharapkan terus melakukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa menjadi pemilih yang informatif. Pemilih yang informatif itu adalah pemilih yang kemudian tidak menyebarkan narasi negatif maupun juga informasi-informasi hoax yang bisa menyesatkan bagi masyarakat dalam proses pilkada maupun juga pemilu. Jadi inti dari upaya kita untuk meminimalisir money politik dan hoax ini ya terus melakukan edukasi, memberikan informasi yang positif terkait dengan pilkada sehingga masyarakat betul-betul tersadarkan, terinformasikan, sadar, tahu dan kemudian bisa ikut melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu maupun juga pilkada. Ya. Baik. Tantangan pertama yang paling besar yang dihadapi dalam proses demokrasi di pilkada ini adalah tingkat partisipasi. Itu yang memang menjadi sangat penting sekali concern kita. Dan oleh karena itu kita senang sekali dan berterima kasih betul kepada KPUD Jawa Barat untuk mempercayakan kepada UIN Bandung melakukan sosialisasi pemilu untuk pemilihan pilkada ini. Dan yang kedua adalah, dan ini yang paling penting untuk membangun integritas bangsa kita dalam konteks demokrasi pilkada ini, money politik. Dan ini menjadi musuh bersama kita. Jadi oleh karena itu, proses pendidikan terhadap pemilih pilkada ini penting memasukkan nilai-nilai yang terkait dengan integritas para pemilih ini ke depan sehingga bisa menghasilkan kualitas pilkada yang lebih baik. Kita dapat pimpinan Jawa Barat yang lebih baik ke depan. Dan yang ketiga adalah yang paling penting layanan dari seluruh stakeholders terhadap masyarakat yang memudahkan masyarakat akses, yang memudahkan masyarakat untuk bisa betul-betul berpartisipasi dalam pilkada kita kali ini. 3 itu, Kang. Yang kedua, harapan bagaimana harapan atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Yang pertama, secara prosedural proses pilkada ini sesuai dengan konstitusi kita, itu yang paling penting. Tetapi secara substansial, outputnya kita harus mendapatkan pimpinan terbaik yang memimpin Jawa Barat. Siapapun yang terpilih, maka kemudian menjadi satu mimpi bersama kita, Jabar lebih baik ke depan. Dan seluruh masyarakat Jawa Barat mendukung siapapun calon pimpinan yang terpilih dan itu adalah yang terbaik. Jadi prosedurnya bagus, substansinya dapat, pimpinan yang terbaik akan kemudian mendapatkan amanah untuk memimpin Jawa Barat ke depan. Jadi itu yang paling penting bagi kita terkait dengan harapan itu. Di samping partisipasi yang juga kita harapkan lebih tinggi. Nah, kami juga di UM Bandung sangat senang sekali dengan pelibatan kampus ini. Jadi beberapa pusat-pusat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ini menurut saya memang harus dilibatkan dalam proses ini sehingga kualitas pilkada kita menjadi lebih baik. Ada tenaga yang kemudian bisa digerakkan dan ini adalah tenaga-tenaga yang tidak hanya punya kompetensi elit sosial kita tapi juga punya idealisme politik yang mampu memberikan kontribusi terbaik untuk peningkatan mutu kualitas pilkada kita ini. Itu, Kang. Satu lagi, Pak, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut pilkada 2024? Yang pertama adalah sambut dengan gembira, dengan gegap gempita pilkada kita ini. Ini adalah pesta demokrasi rakyat kita dan dengan kegembiraan sehingga kegemilangan itu kita peroleh melalui pilkada ini. Tidak ada intimidasi. Kemerdekaan dan kebebasan untuk bisa memilih itu menjadi kekayaan kita bersama. Dan mari kita kelola kekayaan itu dengan kegembiraan. Hasilnya juga kemudian kita insya Allah masyarakat Jawa Barat akan mendapatkan pimpinan yang didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat kita. Itu harapan kita. Sama-sama.
Baik Pak, pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar dalam menyambut pilkada 2024 ini? Nah, dalam menyambut pilkada memang tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita mengedukasi para pemilih, terutama para pemilih pemula yang memang hari ini ada isu-isu yang memang saling menjelekan antara masing-masing paslon, sehingga kita bisa mencerdaskan, mengedukasi supaya pemilih hari ini itu lebih cerdas, lebih lebih selektif lah, sehingga melihat jejak masing-masing calon sehingga lebih objektif, dan tentu yang diharapkan adalah melahirkan pemimpin baru yang sesuai dengan harapan dan ekspektasi dari masyarakat kita. Baik, pertanyaan kedua Pak, bagaimana harapan atas diselenggarakan sosialisasi pilkada kali ini? Nah, harapannya adalah supaya masyarakat kita, terutama para pemilih pemula itu lebih teredukasi, sehingga hari ini kita bisa menyampaikan bahwa dalam menjadi seorang warga yang baik tentu kita harus menentukan pilihan yang terbaik, tentu dengan rasionalisme, dengan logis ya, sehingga kita tidak akan mudah ya terpengaruh oleh iming-iming dalam berbagai bentuk lah, sehingga kita memilih tentu berdasarkan hati nurani kita. Baik, yang terakhir Pak, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut pilkada 2024? Nah, yang ingin saya sampaikan, ayo kita mari sama-sama untuk memilih ya langsung, jangan golput, karena kalau kita golput tentu seberapa banyak suara ya yang golput, tentu itu juga akan sangat mempengaruhi demokrasi kita ya. Jadi saya sarankan harapannya ya, yuk kita sama-sama ke TPS, coblos pilihan kita dan hindari golput. Nah, itu ya.